Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa, NIM C0D0210222, Prodi D3 Perpajakan kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 23. Langsung saja pengertian PPh Pasal 23. PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Subjek pajak PPh 23 wajib pajak orang pribadi, dalam negeri, dan BUT atau bentuk usaha tetap. BUT sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha. Pemotong PPh 23 yaitu Badan Pemerintahan, Subjek Pajak Dalam Negeri, BUT, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Umumnya PPh Pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan atau penjual pemberi jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 dan pihak pemberi penghasilan atau pembeli menerima jasa yang akan memotong atau melaporkan PPh Pasal 23. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%, dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT, perwakilan usaha luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa hubungan catering jasa yang bersifat final, seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga, dan hasil dari pegadaian barang atau material. Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Selanjutnya, bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23 ketentuan terbaru. E-Bupot Unifikasi ini resmi dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak. Ketentuan mengenai E-Bupot Unifikasi telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 24 per PJ tahun 2021. Adapun sejak masa pajak April 2022, seluruh wajib pajak yang merupakan pemotong atau pemungut PPh sudah wajib beralih menggunakan E-Bupot Unifikasi. Melalui E-Bupot Unifikasi, wajib pajak dapat membuat bukti potong atau pungut untuk beberapa jenis pajak, salah satunya PPh Pasal 23. Pelaporan juga dapat dilakukan dengan SPT Masa Unifikasi, sehingga membantu mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Lebih lanjut, pembuatan bukti atau pungutan atau potong dan pelaporan SPT melalui E-Bupot Unifikasi tersebut kini dapat diakses melalui website resmi DJP online atau dapat juga diakses melalui e-bunifikasi milik Pajakku sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Selanjutnya, pengecualian PPh 23. Meskipun PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPh 23, antaranya penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank, sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, kemudian dividen yang diperoleh PT atau perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD.
Kemudian SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Kemudian penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Kemudian pembayaran PPh pasal 23 dan pelaporan PPh pasal 23. Pembayaran PPh pasal 23. Dalam pembayarannya, PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti misal pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan bunga dengan tarif 15% pada tanggal 25 September, maka pihak pemotong harus membayarkan PPh 23 pada tanggal 10 Oktober. Tetapi sebelum melakukan pembayaran, pihak pemotong harus membuat ID billing melalui aplikasi online pajak. Kemudian pelaporan PPh 23. Berkaitan dengan pelaporan PPh 23, pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh pasal 23/26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo pelaporan PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti misal pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pihak pemotong tersebut wajib melaporkan PPh 23 tersebut dengan mengisi SPT PPh pasal 23/26 pada tanggal 20 Oktober. Selanjutnya, bukti potong PPh pasal 23. Untuk bukti pemotongan PPh 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Jadi bukti potong rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing. Pada bulan September 2020 berlaku Cap 368 per PJ per tahun 2020 yang berisikan kewajiban bagi WP untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh pasal 23/26 secara online melalui e-Bupot DJP Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat dari e-Bupot adalah: yang pertama, bukti pemotongan langsung ke lawan transaksi. Yang kedua, bukti pemotongan tersimpan dengan aman di PJAP atau penyedia jasa aplikasi pajak dan DJP Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, contoh perhitungan PPh pasal 23. Contoh cara menghitung PPh 23 tarif 2%. Berikut contoh perhitungan tarif PPh 23 sebesar 2%. PT AAA yakni sebuah badan usaha tetap menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Jawabannya 2% dikali 15 juta, yaitu Rp300.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.